Kakak perempuanku adalah wanita tercantik di 10 desa sekitar sini. Semua pria di desa mengejarnya. Tapi seleranya unik, dia hanya menyukai pria dengan berat badan lebih dari 150 kg. Di hari calon kakak iparku melamar kakakku, keledai yang ditungganginya mati tergencet berat badannya. Tapi saat kakakku melihatnya, dia langsung terlihat bersemangat. Dia menelan ludah dan berbisik di telinga ibuku. Bu, aku suka dia. Dia pria tergemuk dan terkuat yang pernah kulihat. Calon kakak iparku juga pria tergemuk yang pernah kulihat. Matanya menyipit karena lemak di pipinya. Dagu berlipat 5 atau 6 lapis. Perutnya hampir menyentuh tanah. Ibu mertua, aku datang untuk melamar Dani. Calon kakak iparku berbicara dengan lambat. Tiap kata yang diucapkannya diselingi tarikan napas. Tapi suaranya sangat keras. Semua tetangga di sekitar bisa mendengarnya. Senyum terukir di sudut bibir ibuku. Dia menepuk pundakku. Beruang, cepat ambilkan timbangan di dalam rumah. Aku menutup hidungku sambil melewati calon kakak iparku yang berbau keringat. Aku masuk ke dalam dan mengambil timbangan berat untuk menimbang babi. Calon kakak iparku susah payah berdiri dan berjalan menuju timbangan. Saat dia naik ke timbangan, angkanya terus naik. Hingga akhirnya jarum timbangan berhenti dan menunjukkan angka 0, overload. Kakakku tak bisa menahan diri lagi. Dia seperti gurita yang menempel pada kulit calon kakak iparku yang gemuk dan berminyak. Sayang, kita menikah malam ini juga. Ibu juga sangat senang dengan pernikahan ini. Dia bertepuk tangan dan berkata bagus. Berulang kali, malam ini kita sembelih babi, masak, dan buat pesta. Kakak dan calon kakak iparku akan menikah. Aku harus pergi ke setiap rumah di desa untuk memberitahu mereka sebelum matahari terbenam. Saat melewati rumah Bibi Tang, aku menyeka keringat di leherku. Saat aku hendak mengetuk pintu, tiba-tiba pintu terbuka. Seorang wanita cantik dan langsing menerjangku dan memelukku. Beruang, aku suka kamu. Lamar aku. Ya, dia adalah Tang Koko, putri Bibi Tang. Kami tumbuh bersama dan saling menyukai. Tapi Bibi Tang tidak menyukaiku. Dia langsung bilang, kamu terlalu kurus. Tidak cocok untuk putriku. Ibuku sangat marah mendengar komentar Bibi Tang dan menghentakkan kakinya. Beruang, bukan salahmu kalau kamu kurus. Ini salahku karena terlalu bucin dan tidak memilihkan ayah yang baik untukmu. Kalau ayahmu gemuk dan kuat, kamu tidak akan diejek orang-orang di desa. Lalu ibuku berkata pada kakakku dengan geram. Kamu harus membuatku bangga, suamimu harus menjadi pria tergemuk dan terberat di desa. Dengan begitu, adikmu juga bisa ikut menikmati dan menjadi gemuk. Aku bertanya pada ibuku dengan bingung. Bu, apa hubungannya kakak dapat suami gemuk denganku jadi gemuk? Ibuku hanya tersenyum tanpa menjawab. Beruang, aku tidak peduli. Kita menikah malam ini juga. Tang Koko memonyongkan bibir merahnya dan hendak menciumku. Cepat pisahkan mereka. Bibi Tang menarik rambut Tang Keke dan menyeretnya masuk ke rumah. Lalu memelototiku. Aku tahu soal pernikahan kakakmu. Sekarang pergi sana, jangan mimpi kodok mau makan angsa. Brak, pintu dibanting keras. Aku menunduk. Minder melihat 5 lapis lemak di perutku. Kenapa beratku cuma 200 jin? Kenapa aku tidak lebih gemuk? Saat aku menyalahkan diri sendiri, terdengar jeritan kesakitan Tang Keke dari dalam rumah. Hatiku mencelos. Aku bergegas kembali. Dari balik pintu, terdengar makian Bibi Tang. Pikir dong, Dasyong itu terkenal kurus. Dagingnya nggak cukup buat Keke ngemil. Aku tertegun. Bibi Tang bilang dagingku nggak cukup untuk Keke ngemil. Tanganku terkepal kuat, ingin mendobrak pintu dan memarahinya. Kita satu desa, bagaimana kau bisa membiarkan Keke memakanku? Lalu terdengar isak tangis Keke. Nggak masalah kalau Dasyong kurus. Bukankah ayah masih ada di guci besar? Rasa takut yang belum pernah kurasakan menyelimutiku. Tang Keke tidak hanya setuju memakanku. Dia bahkan memakan daging ayahnya. Apa mereka gila? Dasyong, ngapain kamu bengong di depan rumah Lao Tang? Nenek Li berjalan perlahan ke arahku dengan tongkatnya. Tiba-tiba pintu di depanku terbuka. Bibi Tang melongok keluar, menatapku dengan tatapan marah. Kenapa kamu belum pergi? Apa kamu dengar sesuatu tadi? Aku langsung memotongnya, berlutut dan menarik celananya. Bibi, aku tadi pergi lalu kembali. Aku sadar aku benar-benar mencintai Keke. Kumohon restui aku dan dia. Bibi Tang tampak lega. Dia menendangku. Minggir sana, beratmu cuma 200 jin. Nggak cukup. Aku pun jatuh terduduk. Sobat, ngapain cuma suka sama satu bunga? Cucu nenek Tang, Tang Dazuang, berjalan ke arahku. Dia lebih kurus dariku. Dia orang lemah yang diremehkan semua orang di desa. Aku mengabaikannya, masih berpura-pura dimabuk cinta tapi tak terbalas. Bibi Tang, apa yang harus kulakukan agar Keke mau menikah denganku? Sudahlah, Tang Dazuang berjalan ke sampingku. Dia berpura-pura membantuku berdiri, lalu berbisik. Jangan pura-pura lagi, kau harusnya tahu. Wanita di desa ini hamil dan membesarkan anak dengan cara memakan suami mereka, kan? Suaranya pelan, tapi setiap katanya terasa seperti gunung yang membuatku sesak napas. Ku menatapnya tak percaya. Apa katamu? Jadi kau belum tahu ya? Tang Dazuang menepuk pundakku dan menatapku iba. Nggak apa-apa, menjadi pengantin pria yang tak tahu apa-apa untuk semalam juga menyenangkan. Kok
Matahari mulai terbenam. Aku merasa seperti hewan yang mati, tapi masih dihinggapi parasit. Dengan tubuh yang lemas, aku memberitahu semua penduduk desa. Setelah memberitahu semuanya, aku baru pulang ke rumah. Saat hampir sampai di rumah, aku melihat sekelompok pria berkumpul di depan pintu rumahku. Meskipun kakak perempuanku akan segera menikah, mereka masih mencoba melamarnya. Dani, kau harus memprioritaskanku. Apa yang kalian bicarakan? Ibu menatapku dari balik kerumunan. Ia mengerutkan keningnya. Di depan anak-anak, omong kosong apa yang kalian katakan? Wajahku mulai berkedut tanpa terkendali. Kakakku bahkan tidak pernah menyembelih ayam. Bagaimana mungkin dia memakan suaminya? Aku benar-benar tidak percaya. Tenanglah, jangan tunjukkan rasa takutmu. Tang Dazuang entah sejak kapan muncul di belakangku. Ia kembali berbisik, ikut aku. Aku mengikutinya ke bukit belakang rumahku. Tang Dazuang memberiku sebatang rokok dan berkata, "Sobat, kau lebih tahan banting daripada aku. Saat pertama kali aku tahu wanita di desa ini memakan suami mereka, aku ketakutan setengah mati. Aku menyalakan rokok dan menghisapnya dalam-dalam. Kau pikir aku akan mempercayaimu?" Melihat aku tidak percaya, Tang Dazuang perlahan berkata, "Pernahkah kau sadari setelah wanita di desa ini menikah, suami mereka tidak pernah terlihat lagi, muncul di hadapan kita, para wanita di desa ini. Mereka lemah, tidak bisa bekerja berat, tapi mereka selalu punya persediaan daging yang tak ada habisnya. Tidakkah kau merasa aneh?" Tang Dazuang melontarkan beberapa pertanyaan, tapi tanpa menunggu jawabanku, ia melanjutkan penjelasannya. "Mereka memakan daging suami mereka. Bagaimana kau tahu? Aku melihat kakak perempuanku memakan kakak iparku dengan mata kepalaku sendiri. Malam itu, karena iseng, aku bersembunyi di bawah tempat tidur mereka. Aku mendengar kakakku mengunyah suara kakak iparku. Aku juga mendengar banyak rahasia mengerikan desa ini. Di malam pengantin, setelah pengantin pria dan wanita berhubungan intim, pengantin wanita akan segera hamil. Untuk mendapatkan nutrisi, pengantin wanita akan memakan daging pengantin pria, sebagai persiapan nutrisi untuk janin dalam kandungannya. Jadi, lebih tepatnya, pria di desa ini adalah penyedia nutrisi bagi para wanita. Kau pernah menonton Journey to the West, negeri wanita, kan? Wanita di sana bisa hamil hanya dengan minum air. Di sini juga ada air seperti itu. Namanya air kesuburan. Pria yang meminumnya akan rela memberikan tubuhnya sebagai nutrisi bagi wanita. Aku tidak ingin mati. Jadi, malam ini aku akan pergi dari sini. Mau ikut denganku? Aku kesulitan membuka mulutku. Ibu bilang dunia luar sangat berbahaya. Jangan pernah mencoba pergi. Dia bohong. Ibuku juga membohongiku seperti itu. Tujuannya agar kita tetap di sini. Agar wanita di desa ini bisa terus melahirkan keturunan. Dagingnya sudah siap. Beruang, kau di mana? Sebagai adik, kau harusnya keluar dan memberi hormat. Terdengar teriakan ibuku dari kejauhan. Aku hendak menjawab, tapi Dazuang menepuk pundakku. Kalau aku tak salah ingat, malam ini kau dewasa, kan? Di desa kita, saat seorang pria dewasa, ibunya akan memberinya air kesuburan. Setelah itu, kau takkan bisa mengendalikan dirimu sendiri. Pikiranmu hanya akan dipenuhi hasrat untuk berhubungan dengan wanita. Pikirkan baik-baik, kau mau kabur denganku atau tetap di sini, dan dimakan hidup-hidup oleh para wanita, lalu diawetkan dalam guci besar, kabur, atau tidak, aku bingung. Kalau begitu, terserah kau saja. Melihatku ragu, Dazuang mengangkat bahu acuh tak acuh dan berjalan menjauh dari desa. Beruang, ada apa denganmu? Kenapa tadi waktu kupanggil, kau diam saja? Aku terdiam lama, lalu tiba-tiba berteriak, "Bu, ayah dikubur di mana? Aku ingin menggali kuburannya. Aku benci dia, gara-gara dia aku kurus begini. Dan Tante Tang tidak menyukaiku." Raut wajah ibuku terlihat menghindar. "Jangan salahkan ayahmu. Setelah kakakmu menikah malam ini, kau akan segera gemuk." Ia tidak menjawab pertanyaanku. Itu berarti ayahku tidak dikubur, melainkan benar-benar dimakan. Aku mulai ingin mundur, dan kabur bersama Dazuang. "Anakku, jangan terlalu minder. Hari ini ulang tahunmu. Ibu sudah menyiapkan hadiah untukmu." Ia mengeluarkan sebuah botol kecil dari sakunya. Aku ragu-ragu menerimanya dan membuka botol itu. Isinya air, hangat, bergelembung, dan beraroma harum. Ini pasti air kesuburan yang dimaksud Dazuang. "Ibu Dani, sudah ketemu anakmu?" Pengantin pria dan wanitanya sudah tak sabar masuk kamar. "Cepat kemari dan saksikan." Terdengar teriakan para tetangga dari bawah. Aku mengangkat botol, berpura-pura akan minum. "Bu, cepatlah kembali. Setelah minum ini, aku akan menyusulmu." Para tetangga terus mendesak. Ibu bergegas menuruni bukit. Setelah ia menghilang, aku melempar botol itu ke tanah, dan berlari ke arah Dazuang pergi. Setelah beberapa ratus meter, suara Dazuang terdengar dari balik pepohonan. "Aku menunggumu. Aku tahu kau akan ikut." Melihatnya, rasa takutku tiba-tiba menghilang. Aku tidak pernah berniat pergi. Aku mundur selangkah demi selangkah. Aku cuma mau mengingatkanmu. Jalan ini ujungnya jurang. Aku tahu. Tang Dazuang melompat turun dari pohon. Dia tertawa acuh tak acuh. Karena aku tak pernah berpikir untuk kabur.
Benar dugaanku, aku seharusnya tahu kau sudah dewasa. Sudah minum air kesuburan. Yang kau pikirkan sekarang pasti menikah dan punya anak. Bukan kabur dari desa. Aku diam-diam mengumpulkan tenaga di tanganku. Katakan, apa tujuanmu membawaku ke sini? Tang Dazuang melangkah mendekatiku. Wajahnya tegang, nadanya hampir gila. Aku ingin bercinta dengan wanita. Meskipun akan dimakan oleh wanita, aku ikhlas. Tapi aku terlalu kurus. Wanita terjelek di desa pun tak mau denganku. Lalu ku dengar resep rahasia untuk cepat gemuk. Cukup makan sejenis untuk menambah berat badan 50 kg. Saat ini, matanya penuh dengan haus darah dan keserakahan. Dagingmu terlihat lezat, lezat ibumu. Aku melompat berdiri. Saat dia lengah, ku angkat tinjuku tinggi-tinggi dan memukul kepala Tang Dazuang dengan keras. Tang Dazuang jelas sudah siap. Dia membungkuk dan menghindar, mengambil tongkat kayu di tanah dan menusukku secara acak. Kau seharusnya sudah mati. Kau tahu, aku lebih menyukai Keke daripada kau. Tapi kenapa, kau hanya lebih berat beberapa kilogram dariku? Kenapa Tang Keke menyukaimu? Tang Dazuang penuh amarah. Tongkatnya jatuh seperti hujan. Aku jatuh ke tanah. Tak bisa membuka mata, bahkan tak bisa bernapas. Aku sadar aku bukan tandingan Tang Dazuang. Dia telah minum air kesuburan. Memiliki obsesi kawin yang gila. Obsesi ini membuatnya tak peduli apapun. Yang bisa kulakukan hanyalah memohon dan melunak. Dazuang, ada apa? Kita bicarakan baik-baik. Bukankah kau ingin gemuk? Kakak iparku punya banyak daging. Nanti ku berikan padamu. Aku ingin memakanmu. Tang Dazuang jelas melihat tipu dayaku. Dia melompat. Tongkat seukuran lengan jatuh tepat ke kepalaku. Saat itu, ku ambil tanah dan kuhamburkan ke wajahnya. Bubuk kasar dan debu masuk ke mata Tang Dazuang. Dia terhenti. Ku manfaatkan kesempatan ini untuk berguling bangun. Mengambil batu di dekatku tanpa ragu. Dan memukul bagian belakang kepalanya. Batu itu berbenturan dengan tulang di belakang kepalanya. Darah merah mengalir deras dari luka di kepalanya. Tang Dazuang jatuh ke tanah dan tak bergerak. Tapi aku tahu dia pura-pura mati. Tangannya masih menggenggam tongkat, menunggu kesempatan untuk menyerang balik. Tapi aku tak akan memberinya kesempatan. Aku mengumpulkan tenagaku lagi. Aku memukul lututnya dengan batu. Saat aku memukulnya lagi, Tang Dazuang berhenti berpura-pura. Dia mengerang kesakitan. Apa kau mau memakanku? Aku membuang batu yang berlumuran darah itu. Aku tidak akan pernah memakan sejenisku. Tang Dazuang tertawa. Tawa yang gila. Sebelum aku minum air perkembangbiakan, aku juga mengatakan hal yang sama. Tapi, biar ku beritahu kau, hal paling menyenangkan di dunia ini adalah dimakan oleh betina sejenis. Dan memakan jantan sejenis. Kau gila, aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Aku terengah-engah dan berjalan menuruni gunung tanpa menoleh ke belakang. Matahari telah terbenam sepenuhnya. Saat aku sampai di rumah, pestanya sudah selesai. Para tetangga sudah kenyang dan pulang ke rumah masing-masing. Ibuku berdiri di pintu, berjinjit menungguku. Kenapa baru pulang? Aku sudah mau mencarimu. Setelah aku masuk ke dalam rumah, dia bertanya dengan cemas. Da Xiong, kau sudah minum air di dalam kendi itu, kan? Aku berhenti dengan kaku dan menatapnya. Apa yang akan terjadi jika aku tidak meminumnya? Wajah ibuku langsung berubah menjadi pucat. Dia menekan bahuku dengan kuat, dan bertanya dengan suara serak. Kau tidak meminumnya? Genggamannya sangat kuat. Kukunya hampir menusuk lenganku. Dia benar-benar marah. Aku merasa jika aku mengatakan, aku tidak meminumnya, ibuku akan sangat marah sampai membunuhku. Jadi aku buru-buru berkata, aku sudah meminumnya. Ibuku menatapku dengan curiga. Kau tidak bohong? Dia menambahkan, Da Xiong, ku beritahu kau, air di kendi itu sangat berharga. Jika kau tidak meminumnya, kau harus segera memberitahuku. Aku mengangguk. Bu, aku sudah meminumnya. Aku tidak akan pernah membohongimu. Ibuku akhirnya menghela nafas lega. Dia menunjuk ke arah dapur dan berkata, ada makanan untukmu di dapur. Cepat makanlah. Di meja makan di dapur, ada semangkuk besar nasi, penuh dengan daging babi. Aku menatap makanan itu dengan perasaan gelisah. Ibuku sebenarnya sangat baik padaku. Keluarga kami miskin, tapi dia selalu memberiku makan sebanyak mungkin. Dan jarang membiarkan kakakku makan. Tapi kenapa dia memaksaku untuk minum air perkembangbiakan? Membiarkanku dimakan orang lain? Larut malam itu, terdengar suara gemerisik. Aku segera membuka mata, turun dari tempat tidur, dan keluar. Aku melihat ibuku membungkuk, dengan hati-hati membuka pintu ruang tamu, lalu menutupnya kembali dengan hati-hati. Aku mengerutkan kening. Kenapa dia diam-diam menyelinap keluar larut malam? Mau kemana dia? Saat aku hendak mengikutinya diam-diam, aku mendengar erangan kesakitan dari kamar kakakku. Rintihan itu datang dari kakak iparku. Hatiku berdebar kencang. Apakah kakakku benar-benar akan memakan kakak iparku? Untuk membuktikan dugaanku, aku memberanikan diri mengintip dari celah pintu. Melalui celah sempit itu, aku melihat kakakku menerkam kakak iparku dan menggigit sesuatu dengan rakus dan liar. Adegan mengerikan ini membuat darahku membeku. Sementara jantungku berdegup kencang tak terkendali. Tang Dazuang tidak berbohong padaku. Pengantin pria benar-benar makanan bagi pengantin wanita. Ku seperti boneka tak bernyawa. Tubuhku kaku dan tak bisa bergerak. Waktu terasa berjalan sangat lama.
hingga terdengar langkah kaki pelan dari pintu. Aku ingin berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan kembali ke kamarku. Tetapi dengan susah payah aku menyadari tubuhku kaku dan mati rasa. Untuk sementara, aku tidak bisa bergerak sedikit pun. Terdengar derit, pintu terbuka. Ibuku masuk. Tubuhnya berbau anyir darah. Dia mengangkat tangannya, hendak melepas pakaiannya. Tetapi tiba-tiba melihatku. Dia tampak terkejut. Apa yang kau lakukan di depan kamar pengantin kakakmu? Aku tak bisa lagi menahan emosiku. Dan berteriak marah. Kakak sedang memakan kakak ipar. Ibuku membelalakan mata dan bergegas menghampiriku. Kau tidak minum air di kendi itu? Beraninya kau membohongiku. Aku tidak meminumnya. Jangan memperlakukanku seperti anak kecil lagi. Aku tahu segalanya. Para pria di desa ini, setelah dewasa, akan minum air reproduksi merah itu. Dan rela menjadi santapan para wanita hingga habis tak bersisa. Ibuku menatapku sambil menghela napas. Dasyong, kau anak kandung ibu. Bagaimana mungkin ibu menyakitimu? Aku berteriak kalap. Kalau begitu, katakan padaku. Apakah air merah itu air reproduksi? Apakah aku akan dimakan setelah meminumnya? Ibuku terdiam cukup lama. Akhirnya, dia menjawab dengan suara rendah. Iya, aku tertawa, tapi tawaku berubah menjadi tangis. Membuatku rela dimakan. Bukankah itu menyakitiku? Aku menatapnya dengan marah lalu berlari keluar. Terdengar teriakannya dari belakang. Di luar gelap, jangan berkeliaran. Aku mengabaikannya, dan berlari tanpa tujuan seperti binatang buas. Aku berhenti setelah oksigen terakhir di paru-paruku habis. Saat aku membungkuk dan berhenti, aku menyadari aku berada di rumah Tang Keke. Keke yang kusayangi juga akan memakanku. Tanpa sadar, aku ingin bertanya padanya, jika aku tidak membiarkanmu memakanku, akankah kau tetap menyukaiku? Jendela kamar Tang Keke tidak tertutup tirai. Dengan bantuan cahaya bulan yang redup, aku mengintip ke dalam, dan menyadari ada yang tidak beres dengannya. Dia terbaring di tempat tidur, tubuhnya terus bergerak-gerak. Aku mencoba memanggilnya, tetapi dia seperti tuli dan tidak mendengar apapun. Saat itu, pintu kamarnya terbuka. Bibi Tang masuk. Dia sepertinya sudah terbiasa melihat posisi Keke yang aneh ini. Kekeku, ibu terlalu lunak padamu. Setelah mengatakan itu, Bibi Tang sepertinya menyadari sesuatu. Dia tiba-tiba mendongak dan menatap tajam ke jendela. Jantungku berdebar kencang. Aku segera berjongkok. Suara dingin dan menghina Bibi Tang terdengar. Masih mengintip, sudah kubilang. Keke tidak mungkin menikah denganmu. Pergi saja kau. Aku diam saja, tapi aku berdiri tegak dan pergi di hadapannya. Saat ini, suara jangkrik berdengung di telingaku. Aku mendongak menatap cahaya bulan yang cerah di langit. Lebih baik jadi bulan saja. Tidak ada masalah, tidak kenal lelah, juga tidak tahu lapar. Pada akhirnya aku tidak meninggalkan rumah Keke. Tingkah lakunya yang aneh membuatku khawatir. Sebentar lagi aku akan menjenguk Keke, tapi rasa lelah akhirnya menguasaiku. Saat kelopak mataku semakin berat dan aku mulai mengantuk, suara manja terdengar di sampingku. Beruang besar, aku tersentak dan segera membuka mata, dan kulihat Keke ada di sampingku. Saat itu, aku menatap mata besarnya yang indah, dan mengungkapkan cintaku yang terpendam. Keke, jika aku tidak memberimu makan, apakah kau masih akan menyukaiku? Ya, Keke memelukku, tangan kecilnya yang putih melingkari leherku, bibir kecilnya yang merah mendekat ke bibirku. Beruang besar, aku menyukaimu, meskipun aku mati kelaparan, aku tidak akan memakanmu. Aku sangat gembira, saat itu, aku merasa aku orang paling bahagia di dunia. Aku juga tak bisa menahan gemetar saat bibirku mendekat ke bibirnya. Saat kami berpelukan erat, Bibi Tang muncul dengan wajah muram. Dia memegang sekop besi di tangannya. Tanpa ragu, dia memukulkannya ke kami. Memalukan, Keke menjerit kaget dan secara refleks mendorongku. Aku berteriak marah pada Bibi Tang. Kau gila, kau hampir saja melukai putrimu sendiri. Bibi Tang mengambil sekop besi di tanah dan memukulkannya ke kakiku. Dasar katak busuk, jangan sentuh putriku. Aku tidak sempat menghindar. Kakiku terkena pukulannya. Dagingku langsung robek. Tulangku terasa seperti patah dan mengeluarkan suara retakan. Kali ini kupatahkan satu kakimu. Lain kali kulihat kau dekat-dekat putriku. Kuhabisi kau. Keke diseret pergi oleh Bibi Tang. Aku terduduk di tanah, memegangi kakiku yang patah dengan rasa sakit. Meskipun beratku hanya 200 kati dan tergolong kurus di desa, ku tetap kesulitan membungkuk untuk membalut lukaku sendiri. Akhirnya aku menggertakkan gigi, menahan rasa sakit, dan merangkak pulang. Aku tidak suka ibuku memberiku air kesuburan, tapi hanya dia yang mau membalut lukaku. Pintu rumah tidak terkunci. Aku mendorongnya dengan pelan dan pintu pun terbuka. Aku baru saja sampai di ruang tamu ketika ku dengar teriakan kesakitan dari kamar pengantin kakakku. Tapi kali ini, itu suara kakakku. Padahal kakakku sedang menjahili kakak iparku. Kenapa sekarang kakakku yang kesakitan?